Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa mursalin min malaikatin muqarrabin. Allahumma amnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du wal musannifu hadratil imam Mustafa Muhammad Imam wa hadrati man ajazani hadrati Sayyidina Kyai Haji Ishaq Latif min ma'hadina Kabir Jombang. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bid-din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun Fiman faqara bi qiraatil Qur'an wa lam ya'mal bi. Babun utawi dikubab iku fiman faqara bi qiraatil Qur'an, nerangake fiman faqara bi qiraatil Qur'an wa lam ya'mal bi. Artinya paman maka utafiman ing dalem wong. Babun utawi ikilah bab iku fiman nerangaken iku tetep ing dalem nerangken wong. Iku tetep ing dalem nerangaken wong. Bahara kang bangga angga barang itu Jawa angga atau bangga. Iman iku tetap indanaken wong fakhara kang angga kang bangga sapa man angga. Bila itu diplesetkan sedikit angga. Jawa ini angga, dipilestakan dikit angga, kayak zen, jadi kan angga, dulunya angga, itu zen, angga. Biqiraatil Qur'ani, kalau baca Quran, wah bacanya hebat, bacanya hebat. Tapi sayang, 1000 sayang walam ya'mal. Ale orang ngelakoni sepoman bihi kelawan Qur'an. Sayang 1000 sayang Qur'annya tidak diamalkan, cuma pinter moco ya, moco hebat. Tapi sayang 1000 sayang Qur'an ini ora dinamalah. Oh, cuma hebat di dalam bacaan, tapi prakteki ora ene, ora
ora ono. An Suwaid ibn Ghafala, saking Zain bin Zain terusan, saking Suwaid bin Ghafala. An situ wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Apa? Fakot laut. Kadang-kadang itu ajak laut. Jadi nak tasek, fakot lah. Apa dah? Siapa belan situ? Coba baca terus. Coba. Ingat. Tak, coba. Fakot lautan lah. Dari fakot lautah lah, fakot laut begitu, bukan laut, bukanlah fakot laut yang akan laut bekerja. Apa sebelum saya lupa? Ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahibika yaumal jum'ati amsi yaktubu faqad lagha wal imam yaktubu faqad lagha. Urinya itu harkat fat lagot dan kebanyakan orang jadi bilang takut laut, walaupun yang pel juga begitu, laut itu ketoro, gak tahu nahu, gak tahu sorok ketoro ya, ketoro takut laut, uwinya harkat fat itu kan laut bersambung dengan tak kodora menjadi lagota. Kemudian jadi Suwaid, coba Suwaid, an Suwaid bin Ghafala, saking Suwaid bin Ghafala. Qala ngucap sapa Suwaid, qala dawu sinten Aliyun radhiyallahu an Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sami'tu krungu perso sapa insun an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perso siapa yang Sayyidina Ali perso apa dawina Nabi yaqulu alaihi dawu sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sayyidina Ali mendengar dawu Rasulullah. Apa dia diteko fi akhir zaman, dalam akhir zaman, termasuk sekarang akhir zaman ya, sudah akhir zaman. Sapa kaum hudatsaul asani kang enung umuri masih kini masih ingusan dulu, masih kecil ingusan. Sufahaul ahlami, pirang-pirang kang bodoh akal, si ingusan akal sempit, bahwasanya sebelum luas. Sufahaul ahlam, akalnya sempit ya. Kalau cerdas tapi wawasannya sempit. Yaquluna ngucap sopo kaum yang umurnya masih muda, yang akan masih sempit. Yaquluna ngucap min khairil lebih bagus, min khairil qaulil bariyati, saking lebih bagus si makhluk.
si ungu-ungusan mengatakan sudah lebih hebat daripada orang lain. Dal keingusan nak ya merukuda metu sopo kaum minal Islam sangkai Islam. Kama yang meruku kaya ale metu. Opo asakmu jempare. Pasok panah. Pak. Siap. Allah. Ya Arab. Allah Arab. Rabah. Oh. Akun tiara. Bagus. Jempare seperti panah minar romiyati. Sangking hewan kang din panah. La yujasil orang ngelewati sopo imani gaul. Ana jiro. Hulu manjangi kau baina malakitum maka baina ma yauka hingga pundi tetemu sira kabeh engkau paktulu maka matenono sapa sira kabeh engkau bain potlahu maka setuhuni mateni kau itu ajarul dapat pahala liman kedua engkau talah kang mateni sapa man engkau yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Ini ceritanya wong ingusan. Wong ingusan mengaku lebih hebat, paling hebatnya manusia. Dan dialognya dari segi apanya. Dia itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Maka orang yang matanya itu besok dapat pahala. Pinter maca Quran tapi lopot.
sehingga tidak mengamalkan Al-Qur'an. Cuma kuani dibuat hiasan saja. Pintar, enim mesin. Cuma Quran dibuat bacangan, dibuat bangga-banggaan, tapi walaupun dia pinter macam enak, tidak pernah dia mengerjakan isi daripada Al-Quran ini. Bahkan dia selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya itu lebih hebat daripada orang lain. Itu bahaya. Babu fi tarwib fi nikah. Babu tawi kibab itu fi tarwib inku tetap dalam akan demen fi nikah dalam nikah. Nah ini daripada memperhatikan orang pintar ngomong, ya orang pintar ngomong, tapi kelakuannya ora faedah. Lebih baik lebur kasih senang nikah aja ibarat. Ayo deh, daripada orang ngomong atau terus, lebih baik senang ke nikah aja. Faedah lebih banyak daripada itu. Ya. Babun utawi kibab iku fitarwibi iku tetap ing dalem nerangkan demen nikah dan nikah. Senang nikah ini nanti diakoni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang nikah itu besok masuk dalam rombongan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nikah termasuk rombongan Rasulullah, lebih baik sudah ketebaan sekarang bulan puasa, wah bulan Syawal nikah ada nih nikah. Wah ini bahaya kalau gitu. Nanti pada waktunya bukan sekarang. Nah, saya sudah gede, sudah sejajar dengan Bapak Puryanto. Nikah aja, sip ya. Nah, anak-anak Sidri Malikin radhiyallahu anhu. Cerita saking Anas bin Malik, tapi bukan Malik ini. Ya. Radhiyallahu anhu. Mugi-mugi pada ridho sinten Allah anu saking Anas bin Malik. Qala teko sapa anja aku teko. Qala dawu sapa Anas. Ja'a teko sapa salah satu rahtin wong 3 kelompok, 3 golongan atau rombongan atau golongan ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maring pirang-pirang griyane garwani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek tujuh rakyat garwani. Yas'aluna podo takon sapa salah an ibadin nabadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangking ibadah kanjeng tentang ibadah kanjeng Nabi
ada 3 rombongan sowan ke istri Nabi, para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang ibadah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad takon kaya apa ibadah Nabi Muhammad dalam sehari semalam, setiap hari-hari kayak apa. Tanya kepada siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma umiru maka saudi ceritaake dikasih mabau kalamu maka saudi kabari. Falamma maka sauisi din pani info sopo talasa nggih. Ka'annahum seakan-akan setelah iku taqaluna iku ngarene ketik sapa talata ibadah. Wah, setelah diceritakan tentang ibadah, wah dikit amat berarti ibadah Rasul. Ibadah Rasul. Faqalu maka ngucap sopo salatu raktin wa inalan iku pundina utawi kita minan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Rasul kan wafira teman-teman din ampuni nanu utawi kita wa inalan iku pundina utawi kita minan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Rasul mufira teman-teman diampuni kan lakukan di kanjeng Nabi mau potuso takut damakan bisa kuama minta bisa saking tusani kanjeng Nabi wa mata wa makan perpol tuso tak akhirakan di akhir hukum. Berarti setelah diceritakan tentang ibadah Nabi Muhammad SAW, dia menganggap wah taqawalu dikit ya. Ka'annahum taqaluna. Aku ngucap mana golongan kita dari Nabi, dosa yang lalu disebut, dosa yang kemudian dosa itu yang sudah lampau disambung, yang akan datang juga boleh ngucap sebuah salah suci ini. Boleh ngucap sebuah salah suci ini siapa? Salah surahti. Amma ana utawi suku iku ana utawi ana utawi iku fa ini maka susu usolli sholat insun Allah itu mempunyai apa dasar. Jadi setiap malam sholat terus nggak berhenti, sholat terus setiap malam nggak berhenti, nggak turun dari musola, nggak turun dari masjid. Kapan nyambangi istrinya kalau sholat terus? Ya. Artinya sampai nggak kawin, nggak kawin. Pokoknya ngucap sebuah hal, yang lain ngucap anu utawi sunat semua puasa sopo yang sunat dahra inggal salawasi, nggak pernah muka, wala uftirana muka sopo yang sunat terus nggak berhenti. Pokoknya ngucap sopo akolong ya anu utawi sunat ku tazilu utawi sunat nisa ing 7. Jadi istri nggak pernah dilihat, nggak pernah dibuka, ya, nggak pernah dibuka, nggak pernah dikeloni istrinya.
fala atazawwaju, maka ora kawin sapa ingsun abadan ihsan lawas. Karena keliru waqala mengucap sapa akhir anu itu atas nisa ketua ingsun, jadi nggak mau kawin, bukan istrinya, nggak mau kawin dengan orang perempuan. Ini bermasalah ini. Ini akannya perlu soder ini. Agak sedikit apa? Nih, bukan miring lagi. Miring sudah. Sholat terus. Nggak berhenti, nggak baik. Tak istirahat, puasa terus, sehingga gak pernah muka, gak baik. Gak kawin terus salah, gak baik juga, gak tahu surga dunia. Jadi kalau orang niat gak mau kawin menghindari itu, sama dengan Katolik. Kalau Katolik itu pendetanya nggak kawin, nggak tahu. Saya teman yang bagus kan, dia kawin, digojolokin sama saya sampai rugi, nggak tuh surga dunia, digojol ke saya, sampai ngasih cincin ke saya. Apa kamu kawin? Ya tak gojokin, masa sampean kuat untuk bisa buka ke situ. Ya kuat nih. Ya mungkin bersembunyi boleh juga dong, itu saya. Digojlok. Ya memang nggak kawin. Jadi kiainya Kristen Katolik itu nggak kawin. Kalau Protestan masih kawin. Katolik yang nggak kawin. Jadi kalau ada umatnya Nabi tidak mau kawin, salah wasi itu nggak beres, baru disoder itu. Baru disoder, tak beres. Perlu sedikit kata kemenor. Fajaa lalu tekau. Itu kan tanya, diceritakan oleh istri Nabi tentang ibadah. Ternyata, wah, seakan-akan dia itu mereka sahabat itu merasa ibadah Rasul itu kecil. Sehingga dirinya itu sholat terus, sembahyang terus, puasa terus, tidak mau kawin. Baca maka teko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dasar antum utawi sira kabeh iku alladzina ngake kultum kang ngucap sapa sira kana kadai mengkene wa kalmengkene. Wah, kamu ini ngucap ini saya sholat terus, saya puasa terus, saya nggak mau kawin, ibadah aja, salah subhanahu wa ta'ala. Mulai ada sedikit sombongnya, ya. Ama iling wallahi, kata siapa ini? Rasulullah. Ini sedih sudah syaku iku yakni luwi wedi sira kabeh di laman Allah. Wa atqakum lan luwi takwa sira kabeh dari Allah. Kamu merasa ibadah terus, sholat terus, puasa terus. Wallah, ingatlah, wallahi sungguhnya aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah daripada kalian, yang paling takut hati-hati atas sesuatu pada kalian. Tetapi
walaupun iku paling ahsakum minka, ahsakum, walaupun aku ahsakum lillah, bukan minka lillah, walaupun itu aku atokum lillah, lakinni tetapi insun iku asu puasa insun wa uftiru dan muka insun, ya wajane puasa wajane mukamu biasa. Kalian mengaku paling hebat ibadahnya. Wallahi la ahsakum lillah wa atqakum lillah. Saya ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut. Tapi saya lakinni asumu wa uftiru, wajani puasa waya muka. Tidak seperti terus-terusan kayak kamu itu puasa terus gak pernah muka. Terus wa usolli dan sholat seperti sun, warqudu dan turu seperti sun. Waktu sholat atau tidur. Itu kata Rasulullah. Kadang gak begadang terus. Waktunya sholat, waktunya tidur, tidur stabil. Khairul umur awsatu stabil. Jadi sholat, ya bangun waktu malam, dia tidur waktu malam. Karena diadakan tidur untuk menstabilkan fisik kita menurut pandangan medis. Kita banyak begadang, fisik bisa rusak. Bisa rusak. Kawet muda nggak ada. Ini saya, kawet muda nggak ada. Ya Allah. Kalau dibacakan Yasin. Jadi ada tidurnya, ada meleknya. Ya tidur terus nggak baik, melek terus nggak baik. Yang baik itu stabil. Khairul umur awsatu, sedang saja, moderat. Terus wa atazawwaju, dan aku rapi. Bahkan saya kawin sampai berapa? 9. Kawin enak. Ada hiburan. Kawin ibadah. Samping enak ibadah. Tapi sampai jangan mikirkan enak, mikirkan ilmu dulu. Wa tazawwaju biar modal, wa tazawwaju lan rapi sapa Yesus andisebat. Orang kawin itu harus punya modal, bukan hanya harta. Akan tetapi orang kawin itu dituntut harus punya modal ilmu dan budi pekerti. Nah, nanti kalau sambian nggak punya modal ilmu, anaknya orang mau dipimpin apa? Apakah hanyalah di koloni aja? Setelah kamu dikumpuli wis, yang namanya pemimpin kecil itu, pemimpin kan ada pemimpin kecil seperti apa? Pemimpin istri dan anak. Harus punya ilmu, harus punya adab, harus punya, kemudian kawin. Maka saya, walaupun ada kurang pangku matobalakum minan mastawatulah tawaruba, lo uang diisi tanggung jawab apa enggak? Sebab di belakang itu Allah ta'adil fawahidah. Kalau misalnya khawatir tidak adil, ya satu saja.
maka telok diisi wongi. Apakah punya modal ilmu adab untuk dididikan kepada istrinya, apakah tidak? Di samping itu baru siap untuk membelanjai secara apa? Nafkah jasad apa enggak? Nafkah ruh itu ilmu dan budi pekerti. Itu sebenarnya nafkah batin. Nafkah lahir seperti memberi makanan jasad 10.000, 100.000, 200.000, dan juga bersetubuh dengan istrinya di ranjang itu termasuk nafkah lahir. Jika saya kawin, paman aku saya kurang bersengit, tidak suka sopaman sudah saya sudah isu. Alisa maka orang-orang sopaman iku mini saking rombongan isu. Kalau orang tidak suka kawin seperti kamu, sehingga menghindar dari perempuan, besok engkau tidak termasuk rombonganku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik biar masuk rombongan Rasulullah, lebih baik kawin tapi nunggu waktu. Kalau ikut Rasulullah kawin umur berapa? 25. Itu stabil. Kakek hidup di rumahnya orang. Kalau di bawah 25 biasanya setelah 4 bulan, 3 bulan karena sudah mampu kato, akhirnya pulang. Betul. Iya. Orang mertuanya bilang begini, padahal seduhuni waktu yang bilang perasaan. Kenapa? Umur masih belum menjangkau. Masih kecil umurnya. Masih hidupnya di udah gaya to. Ya sudah misalnya akbar kawin, kan masih dini umurnya. Misalnya kan masih dini. Karena dini kawin udah gayanya pol. Gaya kan mau pakai kopiah miring, kacamata miring, kacamata bisa. Kan begitu kan? Dia kayak asbuk, tidak bisa. Nanti cepat pulang. Tapi awaslah, harus ilmu didahulu. Nah, umpamanya orang ini memang gak punya modal untuk kawin, modal ilmu gak punya, modal biaya kawin gak punya, ya boso. Ada jalan keluarnya, wid-wid solusinya itu ada. Babu fiman lam yastati alba'ah. Babul utawi kibab iku fiman narna iku tetap indalnakan Allah lam yastati kang ora kuasa tidak mampu semua alba'ata ing rakat nikah, rakatnya gak punya. Kan kawin itu kan ada rakat, rakat. Apa istilah rakat orang Madura itu? Kawin. Nanti kalau sampean tahu rakat kawin, apa rakat Madura itu? Rakat. Bereket. Biasanya kan bereket di samping pas kawin juga ada bereket. Gak punya dia kalau gak dikasih bereket, kan dikasih rakat, dia jadi fitnah. Gak punya rakat mau nikah, ya sudah, jalan keluarnya menang aja. Cara menang puasa untuk menahan hawa nafsu. Hikmahnya puasa kan menahan hawa nafsu, biar tidak sombong, tidak ria, iri hati, biar tidak geragas ketemu orang perempuan. Ketemu dengan perempuan mau ditabrak, sana langsung beringas kayak apa? Kayak macan tutul, menyarap.
Ya. Dirinya nggak punya modal untuk kawin. Ya udah menengah puasa aja. An Abdullah bin Mas'udin bercerita saking Abdullah bin Mas'ud. Qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud kuna ono sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sababan wongen no la tajidu orang sapa kita sayan ing suci. Kita bersama Nabi Muhammad kuna ma'an Nabi sababan masih nomnya bersama Rasulullah, ya gak punya apa-apa, ya mungkin an Abdullah bin Abdullah qala muda, sahabat mengatakan bersama Rasulullah masih muda. Dia itu sama-sama gak punya apa-apa, sahabat itu gak punya apa, walaupun sepersen pun gak punya apa-apa, gak punya duit, gak punya apa. Lalu gimana? Faqala, maka dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar sabab, wahai golongan pemuda. Termasuk kamu pemuda. Man utan wong iku istata puasa sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata ing bayar rakate nikah, alba'ata ing bayar rakati nikah atau biaya nikah. Fal yatazawwaj, maka uci kawino sopo akbar. Fa innahu, maka sesungguhnya tazawwud, fa innahu, maka satu tazawwud, tazawwaja yatazawwaju tazawwujan, tazawwud iku awatu luwih meremakan lil basari maring muto, maring peninggal penglihatan. Wa asanu lan lu ngerso lil farji maring farji. Jadi dulu waktu masih mudanya kelompok dari Mas Abdullah bin Mas'ud itu bersama baginda agung Rasulullah SAW mau kawin tapi gak punya apa-apa, gak punya duit, cuma menang gaya, katakanlah umpamanya lah, contoh enggak tak temenan contoh ya, gak punya apa-apa, beli es batu aja masih mengandalkan orang tua, beli wedak sabun mengandalkan orang tua. Mau kawin cewek juga malu malu Ustaz Samsul. Terus saya gimana? Rasulullah SAW memberi win-win seluruh, win-win solusi. Nah, ya ma'syar sabab, wahai pemuda-pemuda, kalian mau kawin? Oh, saya tak selesai. Kalau punya modal untuk biaya, untuk rakat, monggo kawin. Karena hikmahnya kawin dapat apa? Membentengi mata dan juga dapat menjaga farji, tidak nafsu. Tetapi wa malan utawi sapan wong iku lam yastati durung iso sapa man, iku lam yastati durung iso sapa man, fa alaihi
maka tetapnya kesuman. Bisomi kalau poso, fa innahu maka setuhune poso, lahu kaduiman, iku ijaun ngapesaken syahwat, iku ijaun ngapesaken syahwat atau menahan syahwat, menahan syahwat, melemahkan syahwat. Wijau niku ngelemahkan syahwat. Paham ya? Tapi kalau nggak punya biaya Akbar, kalau nggak punya biaya Ustaz Samsul, dia menengok cukup puasa. Karena hikmah puasa bisa wija. Asalnya bertentang kayak ini, coba lihat. Kayak ini bertentang ini, setelah puasa bisa turun mutu, bisa siap. Nah, cuma gerak di tempat. Setelah puasa bisa gini Ustaz Samsul, bisa nunduk begini. Hasilnya santai. Paham ya? Paham? Kalau nggak punya biaya. Kalau punya biaya, nggak punya biaya, siapa mau kawin? Mau kawin? Ya biaya sebetulnya kalau orang mau kawin, kalau sudah balik kan lepas dari orang tua. Ya, orang tua sudah tidak berkewajiban. Biasanya setelah pas balik, seperti sampai kan sudah balik. Ya, ini balik. Ini balik. Berarti biaya harus bayar, segala biaya sendiri. Orang tua sudah lepas. Sudah lepas. Andai kata orang tua agak kirim lambat, gak dosa. Gak dosa. Kawinnya juga begitu, biaya sendiri. Orang tua sudah lepas. Tapi kalau Indonesia, alhamdulillah, nah, masih orang tuanya ikutan, yo, bukan ikutan lagi semua segala orang tua, betul. Cuma anaknya kesana kemari, pakai sisiran terus, kacamata dilus-lus, peci dilus-lus, ya, betul. Iya. Sebetulnya nikah itu biaya sendiri. Gak punya biaya nak poso. Poso. Umpamanya ini Ustaz Samsul Akbar, ngini terus, coba lihat, dia terus poso. Maka bagus sampean puasa Senin Kemis. Terus. Jadi kalau punya rakat, punya biaya, monggo kawin, biar mata ke kesana kemari, biar senjatanya gak nabrak tembok, kawin aja, ya. Kalau gak mampu, ini jalan keluarnya, tapi tetap lebih baik kawin. Nih nikah tapi biaya sendiri. Tapi Indonesia sudah jadi tradisi. Kalau anak kawin walaupun sudah umur 40 misalnya, tetap orang tua yang membiayai orang tua. Kapan malah jasa baiknya orang tua? Makanya kalau berani gak berani, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa dosanya. Babun tungkahul mar'ah, utawi iki bab tungkahu dinikahi sapa al mar'atu wong wadon dinikahi di arba'i khilali korono papat pirang-pirang pekerti.
An Abi Hurairah cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala daw an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala daw sapa kanjeng Nabi Muhammad. Engkau dinikahi sapa almar'atu wa wadon di arba'in mari patang perkara. Rupani lima dia karena hartani mar'ah. Jadi kawin dengan orang perempuan yang kaya. Tapi le umpamane perawan kau sing kaya. Ada orang perempuan masih perawan kaya? Gak ada. Itu miliknya orang tuanya. Betul? Gak ada. Ya, berarti secara akal dulu ya. Ya, kalau kita milih orang perempuan yang kaya, ya milih janda. Cari janda kan? Cari janda yang sudah punya suaminya meninggal atau cerai, janda yang punya penggawian. Itu banyak, Indonesia banyak janda-janda itu kaya, banyak yang nggak punya suami kemudian punya anak 1, 2. Ya gak ada ceritanya orang perempuan itu masih muda itu kaya, gak ada. Yang kaya orang tuanya. Betul? Iya, sedangkan di sini lima dia karena artani mar'ah. Berarti miliknya mar'ah sendiri. Tapi gak ada namanya perawan itu sudah kaya. Paling kekayaan cuma numpang ke orang tuanya, ya. Berarti kan gak kaya, cuma numpang. Masih milik orang tua. Ya kalau begitu ya cari janda yang kaya. Gak apa-apa, yang penting kaya. Bisa dibuat untuk berjuang. Contohnya seperti Sayyidah Khadijah, kaya raya. Bahkan Rasulullah pernah jadi pembantu beliau untuk menjual. Menjadi apa? Menjadi apa istilahnya? Karyawannya. Sayyidah Khadijah. Loh, karena kejujuran Rasulullah ulet dalam berbisnis sehingga lambat laun step by step Sayyidah Khadijah itu cinta kepada dia, menaksir kepada beliau, akhirnya jadi jodoh yang soleh, harta pun sampai meninggal untuk perjuangan, mendukung perjuangan Rasulullah. Saya kira itu masuk akal. Ini kan tidak usah apa Daur Rasulullah. Jadi kalau dilihat faktanya tak yang dimaksud lima di hadis ini tidak ada ceritanya orang perempuan itu perawan itu kaya. Ya harus kawin janda yang kaya. Jadi enggak janda yang enggak kaya. Ya kalau di Surabaya yang punya penggawean itu loh. Kan ada perempuan. Banyak bisnismen, banyak sekarang banyak. Ya, banyak sekarang. Yang sukses perempuan itu banyak. Ya kawin itu Mas Samsul, Ustaz Samsul. Kalau meniru Rasulullah, cari lima dia. Betulnya, Sayyidah Aisyah ketika dikawin, Sayyidah Khadijah ketika dikawin oleh Rasulullah SAW. Pertama yang dinikah adalah orang perempuan kaya janda, itu siapa? Sayyidah Khadijah. Betul. Ya suami monggo kawin dengan orang janda. Tapi janda yang kaya. Kalau janda gak kaya, gak repotin itu. Kuyoni. Terus
Wali hasabiha lan krono keturunan ini mar'ah. Nasabnya juga penting itu. Keturunan yang bagus, ya keturunan yang ahli ibadah, ibadah. Yang penting ahli ibadah, keturunannya bapaknya ibadah apa enggak, ya sholat apa enggak, tutuk kromoni bagus apa enggak, di segi itu. Umpamanya bukan keturunannya, misalnya Basunan Ampel, tapi ini kelakuannya kayak Basunan Ampel, ya kawin nggak apa-apa. Yang penting api. Wajah maliha lan ayuni, bukan ayu lahir, ayu batin. Ya, kalau bisa jangan ayu batin, toh lahirnya penting. Tapi kalau misalnya ayunya itu kena udah skincare misalnya udah tebel, setelah kena air aslinya ternyata gak cantik. Lebih baik cantik anak. Maka sampai kalau kawin cari orang perempuan biar cantiknya alami, cari orang perempuan yang belum pakai udah. Jangan cari orang perempuan mau kawin dengan orang perempuan yang sedang pakai berhiasan sembarang. Ternyata biasanya setelah hiasan dilihat itu rapi. Yang terakhir, walidiniha wa jamaliha, dan cari perempuan yang ayu, tidak gembrot, yang langsing, yang rapi. Kadang-kadang ada perempuan Pak, cara berpakaian gak rapi atau dikawin. Berpakaian yang rapi, yang resik orangnya. Orang itu kalau resik cara berpakaian, kalau resik cara gak rawat badan, walaupun gak cantik jadi cantik. Penting. Karena nanti kalau gak cantik, gak resik orangnya, sampai nanti keburu kawin lagi, nanti ditinggal tunggu. Kan orang gak resik, orangnya itu gak resik, gak sikatan, soboh, gak sikatan, gak mandi, gak sabunan, gak pakai minyak, males untuk berkumpul itu. Maka sampean harus cari perempuan yang resik, yang cantik orangnya, cantik hatinya maksudnya. Walidiniha lan korono agama nima, oleh orang yang agamis, yang pola pikir agamis. Sekarang kalau perempuan yang enggak pola pikir agamis, nanti hidupnya selalu runtut. Biasanya orang perempuan itu kalau tidak agamis, sekundernya yang didahulukan, bukan primernya. Waduh, iya. Yang tidak pokok yang dituntut. Seperti sekunder, bukan biaya pokok. Primer kan biaya pokok. Biaya pokok. Dia makan, ya. Kan begitu kan? Belanja sehari-hari. Jadi jangan mencari orang itu tidak bergamis, karena itulah sekundernya yang tidak lupa. Melihat orang lain, wah laki-laki apa sampai mas? Itu loh tetangga. Istri keluar masuk pakai mobil, pakai padahal itu nggak pokok. Pakai gelang, pakai itu nggak pokok. Gelang, benda apa, dan itu sekunder namanya.
masih sekunder. Yang primer adalah yang pokok seperti belanja makan sehari-hari, belanja sehari-hari. Ini cukup, tidak berlebihan. Tapi perempuan sekarang melihat sekunder sehingga orang itu banyak maka sampean harus cari orang yang berpola pikir agamis. Betul. Fatfar menang no siro markoleye siro bida diddin kalawan wakton sing kuat agamani. Kalau sambian golek orang perempuan yang kuat agamanya taribat, maka tadi beruntung opo ya dekat tangan kiro. Kalau istri beragamis untungnya hidupnya bahagia, gak repot, hidup bahagia, pakai kalung tetap bahagia, gak pakai kalung tetap bahagia. Nah, perempuan semacam itu berarti perempuan melihat apa? Melihat secara primernya, bukan sekundernya. Bukan sekunder. Nah, maka sampean lek pingin hidupnya tetap kole ono. Ini sabda Nabi. Orang yang berpola pikir agamis. Makanya di dalam Al-Quran sebagai orang pemimpin, yang belanja pertama yang perlu didahulukan pertama adalah apa nak? Pertama apa? Apa pertama? Mendidik tetakra. Apa rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin ay bil ilmi wal adab. Baru wa bima anfaqu min amwalu apa belanja kasarnya seperti makan untuk fisik itu harus berbuat. Kenapa aku didahulukan? Biar orang perempuan namanya manusia kan lemah, kadang-kadang punya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang pemasukan tinggi, kadang-kadang kecil. Agar supaya tidak bergejolak dalam masalah apa itu? Masalah belanja jasad. Maka harus diperkuat dulu pola pikir agama dan pola pikir agama dengan beradabiyah. Itu diperkuat. Nanti sampean kalau kawin beri masukan istrinya itu, memasukkan keagamaan, pola pikir keagamaan, pola pikir untuk bertauhid kepada Allah, tata krama bergaul, harus diberi itu biar kuat. Nanti kalau misalnya belanja tersendat-sendat, kalau sudah kuat pola pikirnya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak gampang rusak dalam hidup keluarga. Ya masalah tidak cekcok wajar. Ya cekcok. Walaupun itu kiai sekali ada cekcoknya. Tidak ada cekcok dalam keluarga kurang sungguh. Tidak sukses. Gak ada ceritanya orang wali itu istrinya gak kasar, ada. Kasar. Pasti ngini-ngini. Mumi, gak ono, kalau ono lah. Di akhirnya zaman kali ke istri orang apa? Orang wali itu pasti gini, cerewet. Gak seru. Tapi kalau kepingin wali, kawinlah dengan orang perempuan yang cerewet. Biar perjuangannya banyak. Babu su'mil mar'ah. Utawi kibab nerangaken olone waton. An Usama bin Zaid. Saking Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sinten kanjeng mataraktu ora ninggal sapa ingsun ba'di ingsun
fitnatan ing fitnah adarrah kang lebih bahaya ala rijal ala apa ala rijali ing ate pirang-pirang waton minan nisa'i ketimbang sangking betok. Nah, ini bahaya. Jadi sialnya orang perempuan. Orang perempuan juga sialnya perempuan. Maka hati-hati. Fitnah yang paling besar wetoan itu. Biasa orang gede-gede pasti kecantol dengan wetok. Itu fitnah. Kalau laki-laki gak lo pasti cantol. Keluar ketemu wetok kecantol. Kesana kecantol. Ya kalau kecantol langsung dikawin, kadang-kadang nggak dikawin. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Mengada orang perempuan itu memang anak sulit, bahaya. Makanya kalau sampian bertemu dengan perempuan lebih baik ada temannya. Untuk sendirian, kadang-kadang Ali bisa kelewar-kelewar matanya. Ini ya, ya, terpancing. Ini terbukti di sini terbukti. Gara-gara wetoan bisa berhenti di pondok. Padahal pertamanya tawadhu ya. Asal tawadhu. Wah, ngaji ini mempeng. Gara-gara kecantol ke perempuan pasar Bodomoro, akhirnya bisa bujar semuanya, ya, betul. Babun nahi an khidbati ala khidbati akhihi, utawi ikibab nerang itu utawi bab babun utawi ikibab nerangkan larangan an khidbati sangking ngelamari rojul ala khidbati akhihi ing atase oleh ngalamari ing atase ngalamari duluri roh. Jadi kalau apa tunangannya teman, kalau masih tunangan ojo dilamar. Istrinya orang dilamar nggak boleh. Nanti kalau istrinya orang dilamar, nanti turunnya Allah akan melamar juga. Betul. Ini istilah Madura, harga diri kata orang Madura. Istrinya orang dinikah, ya nanti turunnya Allah akan melayang, kan begitu kan? Makanya dalam Islam dilarang ngelamar orang yang sudah punya tunangan, dilarang. Paham ya? Apalagi istrinya orang, nggak boleh. Betul. Islam sudah Rasulullah sudah menerangkan mulai sejak dulu. Karena Umar pasti terjadi kayak itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sanjang Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya'thuru ngariwayatakan sapa Abi Hurairah ya'thuru ngariwayatakan sapa Abi Hurairah anin Nabi datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi, iyyakum wadyasira wadhanna ing panjenengan. Tidak boleh langsung menuduh jelek. Curiga boleh tapi menuduh tidak boleh. Wa inna dhanna karena setul menuduh iku akdabul hadis luwih bohongi omongan jadi menuduh harus dihindari karena menuduh itu lebih jeleknya apa? Lebih dustanya omongan, ucapan. Wala tajassasu
Wala tajassau, dan ojo meneliti rahasia orang lain. Jangan mengungkap ucapan rahasia orang lah, auratnya orang lah, tidak boleh. Ya. Jangan suka membicarakan rahasia orang lain. Wala tajassasu. Itu dilarang dalam Islam. Wala tahassasu. Di depan tajassasu. Wala tahassasu, dan ojo merumuakan omongani kaum sira kabeh. Wala tahassasu, lan ojo merumuakan omongani kaum sapa sira kabeh. Jangan sampai terpengaruh ucapan orang lain. Orang ngomong gitu, ngorok ngomong. Ya, seperti sekarang ini, padahal dia nggak tahu. Ini ada ucapan ini, wah kita bicara. Seperti itu namanya sekarang muslim dia. Ya. Oh, seperti kemarin yang terjadi, naudzubillah yang terjadi di Galis. Yang ngomong orang mana? Orang Bangkalan. Terus karena mendengar di media, akhirnya bolak-balik ikut ngomong. Iya, rek, di Galis begini terjadi. Iya mencabuli santinya. Padahal nggak tahu orang bolak-balik. Cuma sekedar itu. Makanya wala tahassa, ojo terpengaruh, ojo merumuakan omongane wong liya. Orang wong liya ngomongitan, ojo ngomongitan. Biarin. Wala tahassasu, dalam Islam dilarang. Karena sampean kalau suka ngomong ke orang lain, padahal fakta kenyataannya tidak tahu sebenarnya, nanti akan hukum karma berlaku. Betul. Wala tabawadu, lan ojo mangkelan sapa sira kabeh ing wong liya. Gak oleh mangkel wong liya. Ojo suka merengutan, ojo suka sinisan kepada orang lain. Itu dilarang dalam merkir gunung. Karena begitu tak usah mengungkapkan rahasia orang lain, dan tidak bisa dan tidak boleh mendengarkan ucapan-ucapan orang yang tidak jelas, dan jangan sinis ke orang lain, karena mereka itu adalah wakunulan sapa sira kabeh ikhwanan iku satu bulan. Gak usahlah mengungkap kejelekan orang lain. Gak usahlah mendengarkan ucapan orang lain. Gak usahlah sinis ke orang lain, karena itu adalah utulul kali. Foto Islam. Betul. Foto Islam. Oh, sekarang sudah akhir zaman. Terus wala yaktubu, lan orang oleh ngelamar sapa rajul ala khidbati akhihi, ing atasi lamarane tuli rajul, hatta yang dia sehingga kawin sapa akhi au yatutulinggal. Tunggu dulu, ojo dinikahi. Ya, sudah ditunang orang lain, ojo dilamar. Tunggu dulu, kalau memang diteruskan dinikah, ya ojo diganggu. Baru setelah tidak menikah, dia baru masuk, gak apa-apa. Apalagi ini masih tunangan gak boleh. Apalagi sudah dinikah. Ada terjadi di Kola Pantai itu. Istrinya orang dikawin dengan orang lain. Sama-sama nggak cerai, itu ada. Katakanlah orang perempuan kawin dua ada. Di mana? Ya nggak tahu, cari sendiri. Yang penting itu ada. Ada. Orang perempuan kawin dua itu ada. Karena terjadi demikian,
Yang laki-lakinya boleh sama laki nomor pertama. Boleh. Itu berarti dihukumi sama-sama zina. Walaupun itu nikah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika sangke Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana ono sapa Ibnu Umar iku yaqulu ngucap sapa Ibnu Umar, jadi Abdullah Ibnu Umar. Katanya siapa nak? Sayyidina Umar. Nah, ngelarang sapa Nabi sallallahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo itu atol sapa batur iatasi sapa sebagai kabeh ala baini bala baini ba'di ing atasi tutulan orang lain. Tidak boleh aturan orang jualannya orang jangan menjual jualannya orang lain, tidak boleh. Katakanlah saingan, itu tidak boleh. Harus adaptasi. Islam itu harus adaptasi. Islam itu harus saling menghargai. Bisa juga nanti saling iri. Kalau di sini jual es, karena jangan jual es juga dengan bersaing. Dilarang dalam Islam itu. Wala yakhtubu, dan tidak boleh ngelamar sebuah rajul wong lanang ala khitbatan, lamaran itu dulu. Kalau sudah dilamar tidak boleh dilamar hatta yatruka, sehingga ngagalakan. Hatta yatruka ngagalakan sopo ar-rajulu wong lanang. Sopo ar-rajulu sopo al-ukhtibu wong kang nglamar qoblahu ing dalem sadurunge. Kalau digagalkan ya boleh dilamar. Misal Akbar punya calon, Ustadz Samsul cinta juga, maka Ustadz Samsul itu boleh ngelamar. Tunangannya Akbar bila mana Akbar sudah menggagalkan. Kalau Akbar belum menggagalkan, jangan Ustaz Samsul, tunggu dulu. Kalau sampai nggak kuat, nggak kirim saling itu, cuma boso Ustaz Samsul, boso Ustaz Samsul, cegragas. Ya dana pengitin nomor roti sopal khotib wong kang ngelamar, atau sudah jadi tunangannya, kemudian enggak apa-apa, kata Akbar, sampaikan seluruh saya, kata Samsul, enggak apa-apa, tunangan saya lama, nanti tak gagalkan sama saya, boleh enggak apa-apa, digagalkan sama saya, Cak, nanti lamar ya, boleh enggak apa-apa, bagus syuruti fin nikah, berapa sudah? Semua qala Allah Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakati Rabbi fa'ana bibarkati adina una bihormati wa amin nafi qoriqati wa mu'afati minar kita Rabbi fanfa'na bibarakati madina husna bihormati wa amin nafi qoriqati wa mu'afati
صل وسلم دائما أبدا على اللهم صل على سيدنا وعلى آله حق قدره ربنا اتنا في الدنيا وصلى الله عليه وسلم الحمد لله. الفاتحة.